Tata cara pernikahan adat Batak yang rumit dan sulit. Magodang anak panguli honon, magodang buru pahu tahun. Artinya, jika putra sudah dewasa, dia akan dicarikan istri. Dan jika putri sudah dewasa, dia patut bersuami. Help me help. Tata cara pernikahan adat Batak yang rumit dan sulit dilakukan membuat terkadang muda-mudi enggan untuk menikah. Namun, ini merupakan salah satu faktor pendukung bertahannya suatu mahligai rumah tangga di dalam suku Batak. Minimnya proses perceraian di dalam kehidupan Batak dikarenakan sulitnya proses adat Batak untuk pernikahan. Dalam proses pernikahan adat Batak membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengikuti tahapan-tahapan adat. Dan berikut saya paparkan urutan adat pernikahan di dalam masyarakat Batak, khususnya Batak Toba, yang lazim mulai dari awal hingga akhir. Patiur babani mual atau permisi dan mohon dua restu tulang. Prosesi ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua terhadap hula-hula atau kelompok marga asal sang istri sebelum putranya menikah. Menurut adat, putri tulang atau saudara kandung laki-laki dari pihak ibu adalah jodoh pertama dari putranya. Apabila pasangan hidup yang dipilih bukan putri tulang, maka orang tuanya perlu membawa putranya permisi dan mohon dua restu tulang. Adat ini hanya dilakukan pada putra pertama yang akan menikah. Jadi, untuk anak kedua sampai siap pudan tidak perlu melakukan prosesi ini karena berlaku hanya untuk anak pertama. Marhori-hori dinding atau perkenalan keluarga secara tertutup. Beberapa bulan sebelum pesta pernikahan, keluarga pihak laki-laki atau paranak atau pangoli mengunjungi keluarga pihak perempuan atau parboru atau orwan dengan maksud memperkenalkan diri dan menetapkan tanggal dan hari untuk lamaran. Marhori-hori dinding hanya dilakukan oleh keluarga inti saja karena sesuai dengan artinya, marhori adalah berkomunikasi, dinding adalah dinding. Pertemuan ini diadakan secara intim dan tertutup. Suguhan yang dibawakan pun cukup berupa kue dan buah. Marhusip atau perundingan diam-diam dan patuahata atau melamar secara resmi. Beberapa waktu kemudian, atas hasil pembicaraan hori-hori dinding, maka diadakan pembicaraan yang lebih formal antar keluarga dekat. Baik pihak paranak maupun parboru didampingi oleh raja adat masing-masing. Pihak paranak datang ke tempat keluarga parboru dengan membawa sipanganan atau makanan dan minuman. Pada acara ini, pihak paranak mempersembahkan turu-turu sipanganan atau makanan berupa kepala pinahan lobu atau babi atau kerbau, dan pihak parboru memberikan deke atau ikan mas. Acara marhusip biasanya langsung dirangkai dengan acara melamar secara resmi yang dipimpin oleh para raja adat. Acara ini dinamakan patuahata yang secara harafiah berarti meningkatkan taraf kesepakatan yang tak lagi hanya melibatkan kedua pasangan muda-mudi saja, tapi sudah naik ke taraf kesepakatan antar orang tua. Marhata sinamot atau merundingkan mas kawin atau mahar. Marhata sinamot meliputi pembahasan jumlah dan bentuk sinamot atau uang mahar yang akan diberikan oleh pihak paranak dan pajuhuti atau jenis ternak yang akan dipotong, yang kini ditetapkan pihak parboru. Dahulu, ternak pajuhuti disediakan pihak paranak dan merupakan bagian dari sinamot. Semakin berkembangnya peradaban manusia, pajuhuti sekarang sudah tidak bagian dari sinamot lagi.
Martupol. Persetujuan pernikahan sekaligus pewartaan atau pengumuman melalui institusi agama. Bila dilakukan di gereja HKBP, maka pewartaan dilakukan setidaknya 2 kali dalam 2 minggu berturut-turut. Bila tidak ada pihak yang berkeberatan atau menggugat, barulah pernikahan dapat diselenggarakan. Di gereja Katolik, martupol tidak ada dilakukan dalam gereja, namun hanya ditintikan setidaknya 2 kali dalam 2 minggu. Martonggo Raja dan Maria Raja. Seusai martupol, biasanya dilanjutkan dengan pembicaraan di rumah masing-masing pihak yang disebut Martonggo Raja di tempat keluarga Perboru dan Maria Raja di keluarga Paranak. Pembicaraan ini membahas lebih detail lagi prosesi adat hari H, terutama keterlibatan masing-masing personel keluarga besar atau dongan sahuta, seperti siapa yang bertugas untuk memberi dan menerima ulus, dan hal-hal yang telah disepakati dalam acara marhusib sebelumnya. Marsi Buha-Buhai. Pagi hari sekitar pukul 6.70, rombongan Paranak datang untuk menjemput mempelai wanita dengan membawa tanda makanan adat namargoar atau saksang atau pinahan lobu babi atau kerbau, dan pihak Perboru menyediakan dekke atau ikan mas sebagai tanda permulaan ikatan kekerabatan atau berbesanan atau mamuhai partordongan. Seluruh keluarga pun makan pagi bersama, dan setelahnya orang tua Perboru memimpin memberangkatkan pengantin ke rumah ibadah untuk pemberkatan. Pamasu-masuon atau pemberkatan nikah. Setelah urutan adat pernikahan dilalui, tibalah untuk menggelar pesta pernikahan yang diawali dengan pemberkatan di rumah ibadah dan dilanjutkan dengan marunjuk atau pesta adat. Pemberkatan dilakukan di tempat ibadah. Untuk kepraktisan sebelum acara pemberkatan dimulai, biasanya dilakukan pencatatan sipil di tempat. Setelah pemberkatan usai, seluruh keluarga berangkat menuju tempat pesta adat. Marunjuk atau pesta adat. Setelah mempelai dan keluarga kedua pihak telah tiba, kedua belah pihak saling menyerahkan tanda makanan adat. Pihak Paranak menyerahkan tudu-tudu si panganon atau pinahan lobu atau babi atau kerbau utuh yang telah dipotong dan disusun menjadi beberapa bagian tertentu pada pihak Perboru, dan sebaliknya pihak Perboru menyerahkan dekke si mudur-mudur atau ikan mas. Pembagian jabar. Setelah proses tukar-menukar suguhan selesai, diadakan santap bersama yang didahului dengan doa. Lalu kedua belah pihak bersepakat tentang pembagian jabar juhud atau tanda makanan adat yang berasal dari tudu nisi panganon, di mana tiap potong daging dibagi-bagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tupak. Saat pembagian berkat daging berlangsung, pihak Paranak mengumpulkan sumbangan gugu dan tupak dari semua kerabat yang diundang. Kemudian pengantin perempuan dipersilakan untuk memungut atau menjemput sumbangan yang terkumpul untuk dirinya, dan selebihnya diserahkan kepada orang tua Paranak. Sinamut. Penyerahan mahar dari pihak Paranak ke Perboru sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama-tama dihitung terlebih dahulu oleh Parhata atau juru bicara, lalu oleh Parhata pihak Perboru, kemudian diserahkan pada ibu pengantin perempuan atau diterima di atas ulus yang terbuka. Kemudian kedua belah pihak keluarga saling berkenalan dengan beberapa prosesi adat, seperti pemberian panadayon dari keluarga Paranak pada keluarga Perboru. Ulus Herbang. Pihak Perboru menyerahkan ulus herbang sesuai kesepakatan dalam marhusib.
diawali dengan memberikan ulus pasamok dan ulus hela. Ulus pasamok diberikan orang tua pengantin perempuan ke orang tua pengantin laki-laki dengan makna agar dapat mengumpulkan berkat sebanyak-banyaknya. Sedangkan ulus hela diberikan orang tua pengantin perempuan kepada pengantin agar pengantin bersatu sepanjang masa. Selain ulus hela, ada pula madar atau sarung yang diberikan kepada pengantin laki-laki untuk dipakai bekerja jika pengantin perempuan mengadakan pesta. Kemudian orang tua perboru menabur beras sipir nitundi di kepala kedua pengantin sebanyak 3 kali agar selalu sehat, kuat menghadapi cobaan dan tabah menghadapi masalah. Mangulosi. Setelah pemberian ulus herbang, tibalah saat untuk mengulusi atau pemberian ulus atau berkat dari seluruh keluarga bagi kedua pengantin. Tintin Marakup. Yang menerima tintin marakup adalah saudara ibu dari pengantin laki-laki atau disebut tulang bagi pengantin laki-laki. Tulang sangat berperan di acara adat ini, karena tulanglah yang akan menunggu-nunggu pengantin masuk ke dalam rumah setelah semua acara adat istiadat selesai dilaksanakan. Tintin marakup diserahkan oleh parboru atau keluarga pengantin perempuan yang merupakan sebagian sinamot yang diterima dari paranak atau keluarga pengantin laki-laki yang akan menjadi bagian tulang dalam proses adat. Pasca pernikahan. Setelah menikah pun masih ada pula beberapa prosesi adat lama yang dilakukan meski saat ini sudah tak jamak dilaksanakan atau disatukan dalam prosesi adat untuk alasan kepraktisan. Acara tersebut adalah paulak une dan menikir tangga yang ditujukan untuk mengantar pengantin wanita ke pihak paranak dan kunjungan pihak perboru pada huta atau desa tempat tinggal pengantin yang merupakan tempat tinggal paranak. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup kembali dengan doa. Setelah semuanya selesai, maka waktunya malam pertama. Begitulah prosesi adat istiadat Batak, di mana tata cara pernikahan adat ini rumit dan sulit untuk dilakukan. Semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Horas.